Jadi angkatan Covid mau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Provinsi Banten. Gak Kita lihat main-main, gila. apakah COVID ini berpengaruh. Ya, tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Oh ya, Karena gue sadar sumbunya nih apa sih? Sumbunya adalah ya, persepsi anak muda terhadap politik itu sekarang jelek. ya. Korupsi, Betul, kemudian birokrasi yang elit, betul. kemudian kaku, Ya. kemudian hanya membahas hal-hal yang tidak relevan dengan Hmm, kehidupan mereka, hmm, bahasnya tentang pembangunan bangsa, tentang negara. Sementara anak muda setiap pulang ke rumah, tiap malam mereka masih overthinking soal betul. gimana mereka nyari kerja, Hmm, gimana mereka di sekolah besok seperti apa, kok mata pelajaran gue di sekolah nggak relevan dengan perkembangan zaman. ya, Arahnya ke situ. ya, Dan kenapa gue memilih partai agama, berbasis agama? Karena gue sadar bahwa kekuasaan dan nilai-nilai agama itu adalah dua mata koin yang gak bisa dipisahkan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang ketika dia menjadi pemimpin, dia tetap memegang nilai-nilai agama. betul. Walaupun katakanlah dia sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia punya nilai sidik, tablik, amanah, dan fatonah, Ya, itu sudah bisa menjamin bahwa ya. kebijakan dia ke depan akan lebih lebih bisa memudahkan masyarakat lah. Itu jadi justru karena gue belum sempurna makanya gue masuk ke situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gia Anggia. Kita kali ini di Banten Pro Podcast. Nah, kali ini kita akan banyak berbincang dengan anak muda dari Kota Tangerang. Bisa kita perkenalkan, Bang Ilham, mangga diperkenalkan. Perkenalkan nih apa nama ya? Iya, nama Nama Wan Muhammad Ilham, Wan. biasa dipanggil WM atau dipanggil Ilham. Karena kalau dipanggil Ilham doang pasaran, Bro. Pasangan Namanya ya. banyak yang namanya Ilham. Jadi makanya disingkat Wan Muhammad jadi WM. WM Ilham gitu. Oke. Bang, saya ambilnya sebut Ilham Bang ya. aja. Ilham. Ilham Bang aja. Ilham lah. Iya, boleh. Iya. Bang Ilham ini menarik bagi kita. Beliau adalah salah satu caleg muda dari Partai P3 Betul. untuk DPRD Provinsi Banten tahun 2024. Betul. Nekat lu, Bang. Iya, banyak yang bilang gitu. Tapi mantap. Memang anak-anak muda ini sekarang butuh terobosan, Bang. Benar. Masyarakat itu udah jenuh. Anak muda harus banyak bersuara. Nah, sebelum kita banyak berbicara tentunya kita juga masyarakat mungkin pengen tahu latar belakang Abang. Mm-mm. Latar belakang Abang mulai dari pendidikan, terus lahir di mana, Mm-mm. status seperti apa. Mangga, Bang. Status ya. Iyalah, penting itu. Berat nih status. Kalau lahir eh gue lahir di Tangerang. Tangerang, Lahir di Tangerang. Kota Tangerang ya. eh Iya. Terus dari tahun 2000, gue lahir tahun 2000. Berarti usia sekarang Sekarang sih 22. 22 ya. Sekarang 22. Usia muda. Terus sekolah juga dari SD sampai SMA di Tangerang. Di Gue Tangerang. SMP 1 Tangerang, Iya, Kota Tangerang. Kota Tangerang. SMA 1 Kota SMP. Tangerang. Iya. Terus kuliah baru gue ngerantau Nggak tahu. ke Semarang. Ke Semarang. 4 tahun ya kurang lebih. Undip, betul. Lulus tahun Lulus tahun 2018, lulus tahun 2022, masuk kemarin bulan 2018 Desember. Sekarang lagi lanjut S2 di di Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta dan Betul. sekarang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Betul. Legislatif dari Partai P3 untuk 2024. Karena selama kuliah kan gue belajar soal politik ya. Terus Fisip, Bang. iya visip gue. Oke, oke. Nah, ketika gue belajar soal itu ya otomatis ketika lulus gue kepo, gue pengen Iya. tahu sebenarnya apa yang gue pelajarin kemarin di kuliah tuh kenyataannya seperti apa sih gitu. Relevan nggak gitu? Bener nggak sih Iya. dengan teori-teori yang gue pelajarin itu di Iya. lapangan seperti apa. Nah, setelah gue masuk barulah gue tahu dapat kenyataan lah. Iya. Oh, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Nah, itu. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, Bang. Lu sebelum Abang nih, Abang Ilham. Bang Ilham sebelum mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan. Karena udah resmi, Bang ya, udah mencalonkan diri ya. Betul, sudah resmi. Ya, 2024 ini Abang ini aktivitasnya apa, Bang? Gue itu aktivitas kemarin kan baru lulus kuliah ya, Ya. Desember. Terus kalau sehari-hari sih gue punya komunitas anak muda. Iya. Mungkin lo bisa lihat di Instagram juga. Iya. Terus gue sama teman-teman sering bikin event. Iya. Bentuknya macem-macem. Kalau dulu SMA gue
ngurus pensi, terus kemudian kesini seringnya bikin event seperti acara seremonial sih. Iya. Nah, terus juga gua sama teman-teman kadang-kadang suka produksi video, foto buat Iya. iklan segala macam. Itu Oh, sih. Jadi emang di bidang kreatif karena anak ya muda itu anak banget muda ya. itu sih itulah. Anak muda banget ya. Benar-benar. Jadi Bang Ilham ini dia adalah produk lulusan COVID ya. 2020 Saya angkatan Covid, angkatan COVID gitu kan. angkatan pandemi, dan gua termasuk orang yang awal angkatan pertama kena Covid. Iya, kena COVID. Waktu itu gue dijemput di rumah itu masih pakai ambulan, bro. Pakai ambulan. Pakai ambulan dan pakai APD lengkap. Iya. Dijemput di rumah. Nah itu waktu itu orang belum banyak yang Covid. Iya. Jadi tetangga ngeliatnya, wah ini kayak udah mau mati nih bentar gitu. Nah itu waktu itu masih menyeramkan. Gue Menyeramkan ya. dibawa ke hotel, terus Ya. diisolasi Ya. 10 hari itu di situ. 10 hari ya. Terus dikasih obat baik banget, vitamin. Iya. Jadi angkatan COVID mau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Provinsi Banten. Kita Gak main-main, lihat gila. apakah Covid ini berpengaruh. Iya. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Mudah-mudahan bisa mewakili suara teman-teman gue lah seumuran. Iya. Bang, kita tahu lu selain anak muda juga lu mungkin bisa dikatakan adalah aktivis lah. Yang dimana banyak menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat selama ini. Mungkin bisa di tempat kuliah, di media sosial dan lain sebagainya. Apa yang membuat Bang Ilham ini mau maju di pemilihan legislatif tahun 2024 ya? Karena cuma sedikit teman-teman gua Ya. seumuran yang mau aktif di politik. Gak banyak ya? Jangankan mencalonkan, masuk partai aja. Bagi orang tua nih, Ya. ngelihat gua itu prestasi. Wah, ini Ilham sudah masuk partai, sudah nyalon gini-gini, bagus. Tapi di mata teman-teman gua, rata-rata bilang aneh. Ya makanya gini Bang, menurut gua menarik. Karena banyak orang anak-anak muda, sama gua juga kelahiran 95 ya. Nah, Beda 5 tahun sama Bang Ilham gitu ibaratnya. Kita banyak melihat anak-anak muda ini alergi terhadap partai politik, Betul. terhadap politik. betul. Bagaimana Bang Ilham bisa meyakinkan anak-anak muda dan masyarakat di sana gitu bahwa gua ini anak muda lahir dan membawa nama partai P3 gitu. Emang itu tantangan yang paling berat adalah itu. Ya. Karena gua sadar sumbunya nih apa sih? Sumbunya adalah persepsi anak muda terhadap politik itu sekarang jelek. Ya. Korupsi, Betul, kemudian birokrasi yang elit, betul. kemudian kaku, Iya. kemudian hanya membahas hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan mereka, Hmm. bahasnya tentang pembangunan bangsa, tentang negara. Sementara anak muda setiap pulang ke rumah, tiap malam mereka masih overthinking soal Betul. gimana mereka nyari kerja, Hmm. gimana mereka di sekolah besok seperti apa, kok mata pelajaran gue di sekolah nggak relevan dengan perkembangan zaman. Iya. Arahnya ke situ. Iya. Tapi kadang-kadang yang katakanlah lebih senior ini kan nggak relate. Iya, betul. Jangankan yang lebih senior, kadang-kadang yang tiap hari di rumah saja orang tua mereka sama anaknya sendiri kadang-kadang nggak nyambung. Iya. Karena memang perbedaan zaman ini terlalu cepat untuk bisa diikuti orang yang berbeda umur. Iya. Nah makanya kritik gue adalah di sekolah itu kadang-kadang secara garis besar kan konsep adalah di mana orang dari masa lalu Iya. bertemu dengan orang masa kini, Iya. sama-sama mempersiapkan masa depan Betul. yang sama-sama mereka nggak tahu gitu. Iya. Nah harusnya masa persiapannya itu kan terus diupdate. Tapi udah berapa lama mata pelajaran kita itu aja, Iya. ekskul kita itu aja. Betul. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan sekarang nggak link and match. Iya, betul. Kita masih belajar soal hal-hal yang basic. Sementara di luar sana kebutuhannya udah berbasis teknologi semua. Nah kritik gue adalah sebenarnya itu. Jadi gue pengen nyampein ke teman-teman gue bahwa overthinkingnya lo ini soal kehidupan lo itu bisa diselesaikan lewat sumbu yang paling awal. Apa itu namanya politik? Politik, Karena keputusan semua di pendidikan itu dari politik. kebijakan ya. Kalau lu pengen hidup yang lebih mudah ke depan, Iya. bukan lebih baik ya, karena lebih baik itu tergantung kita Iya, betul. mau bekerja keras atau enggak. Iya. Tapi kalau lu mau lebih mudah ke depan, Heeh. politik harus lebih baik. Iya. Nah di sini nih harus ada yang ngurusin nih. Iya. Kalau nggak ada orang yang mau masuk ke sini ya kita nggak akan kena, nggak akan nyambung. Iya. Gitu. Betul Bang. Nah, tadi Abang banyak menceritakan dari anak muda bagaimana berinteraksi dengan anak-anak muda untuk meyakinkan anak-anak muda. Pertanyaan dari saya selanjutnya, kenapa dari partai P3 Bang? Karena kita tahu ya, partai ini penuh dengan histori yang dimana backgroundnya adalah Islam. betul. Bagaimana Bang Ilham ini cara pendekatan terhadap masyarakat bahwa Bang Ilham ini representasi anak muda yang membawa nama Islam. Nah itu menarik kan bagi Bang. kesannya berat tuh. Berat tuh ya. Berat banget Berat. tuh. Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah penting loh. Tapi
Gue sadar Ya, bahwa banyak orang takut masuk ke partai Islam karena agak minder dengan dirinya sendiri. betul. Maksudnya mereka merasa Apa gue gua tidak udah cukup alim untuk bisa nah, membawa-bawa iya. Ka'bah keliling daerah. Apa gua Apa udah pantas apa gitu. gue sudah pantas? Betul. Sedangkan gue puasa aja ngeliat es teh manis masih tergoda gitu. Tetapi yang gue pahami adalah Iya, bahwa ber-P3 itu bukan berarti lo nah, sudah menjadi manusia yang sempurna. betul. Justru gue ber-P3 karena gue belum sempurna. Oh iya, iya. Justru masih karena gue banyak kekurangan. Ya. Gue pribadi kan gue bukan santri, gue tidak masuk pesantren, gue mungkin relatif pengetahuan agamanya tidak sebanyak teman-teman yang di pondok pesantren. Hmm. Tapi karena gue masuk ke P3, paling tidak diimbangi Betul. pengetahuan itu dengan pemahaman yang ada di Ya. P3. Dan kenapa gue memilih partai agama berbasis agama? Karena gue sadar bahwa kekuasaan dan nilai-nilai agama itu adalah dua mata koin yang gak bisa dipisahkan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang ketika dia menjadi pemimpin, dia tetap memegang nilai-nilai agama. Betul. Walaupun katakanlah dia sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia punya nilai sidik, tablik, amanah, dan fatonah, Ya. itu sudah bisa menjamin bahwa Ya. kebijakan dia ke depan akan lebih bisa memudahkan masyarakat lah. Itu jadi justru karena gue belum sempurna makanya gue masuk ke situ gitu. Wah, jawabannya keren. Jawaban lu keren banget, Bang. Keren deh. Politisi Bisa dipotong nggak? Dipotong nggak? Politisi banget. Politisi Mantap, banget ya. mantap. Mantap. Maklum baru bangun. Bang, lu kan dari P3 nih. Sebenarnya kan banyak partai-partai yang mengenrekan diri anak muda kayak Mm-mm. PSI dan lain sebagainya. Tapi lu memilih untuk P3 gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya P3 sendiri dari secara kepartaian Mm-mm. seberapa besar gitu supportnya, dukungannya terhadap anak-anak muda gitu, Bang? Bisa dilihat dari mereka mensupport gue ketika gue maju. Iya. Dan Coba jelaskan, Bang. ya, jadi gue dipermudah. Dipermudah. Sebagai contoh ya, sampai hari ini kan kemarin sudah daftar ke KPU ya. Iya. Gue diberikan alhamdulillah nomor urut 1. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Padahal di bawah gue itu senior-senior yang sudah Iya. banyak pengalaman, jauh lebih pintar dan lebih hebat daripada gue. Iya. Dibanding mereka gue nggak ada apa-apanya, bro. Iya. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Tetapi Tapi lu layak kan? Menurut lu? menurut gue ya itu biar mereka yang nilai. Iya, siap. Mereka memberikan gue kesempatan, dikasih nomor urut 1, Hmm. kemudian diajarin Ya. caranya berkampanye itu seperti ini, caranya ngomong sama masyarakat itu seperti ini. Gue menilai itu adalah bentuk keberpihakan, bahwa memang maunya pemilih itu kan pemilih mayoritas anak muda nih. Betul. Nah, kalau ngikutin maunya orang-orang diukurnya dari pengalaman aja nggak cocok dong sama maunya pemilih. Iya. Ya, kalau maunya pengalaman kan yang lebih senior, Iya. maunya pemilih masih muda, Iya. nggak ketemu. Iya. Sedangkan menang enggaknya tergantung pemilih. Makanya P3 mengasih gua fasilitas lah. Iya. Dapat nomor urut 1, kemudian diberikan ilmu dan segala macam, itu menurut gua bentuk keberpihakan. Berarti P3 ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Dia melihatnya secara luas bahwa representasi anak muda harus hadir di parlemen, khususnya DPRD Provinsi Banten. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi jangankan buat cuma satu golongan ya, Iya. bahkan buat tumbuhan dan hewan sekalipun yang bukan manusia, Hmm. Islam itu harus hadir sebagai rahmat. Iya. Bang, gini ya, kita bisa lihat bahwa seringkali masyarakat kalau melihat seorang calon wakilnya, baik itu wali kota, bupati, gubernur, legislatif, dewan gitu, mereka biasanya melihat 3 faktor. Yang pertama, integritas dari orang tersebut. Kedua, kapasitas dari orang tersebut. Ketiga adalah rekam jejak. Nah, gue pengen tahu nih. Gue pikir isi tas tadi. Itu hal lain ya. Lain. Nah, ini menarik bagi gue nih. Eh, Rekam jejak, gitu kan. Kira-kira rekam jejak apa yang bisa lu tawarkan bahwa masyarakat itu harus milih lu sebagai wakilnya gitu di Betul. legislatif DPRD Provinsi Banten. Apa yang lu bisa tawarkan dari rekam jejak lu? Kalau bicara rekam jejak, sudah pasti gua kalah dengan yang lebih senior. Ya, Kalau bicara track record, sudah pasti yang lebih tua, yang lebih senior itu lebih banyak daripada gua. Tapi ketika kita bicara soal narasi, gagasan, apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita bawa ke depan, mungkin kita bisa bicara dulu gitu. Jadi bisa masyarakat bisa lihat mana yang lebih punya narasi dan gagasan ke depan. Nah, sekarang kita mau lihat mana, masa lalu atau masa depan. Kan itu aja sebenarnya. Kalau bicara rekam jejak ya, gue hanya punya riwayat sekolah, gue hanya punya riwayat mungkin kerjaan gue, riwayat pendidikan gue, itu aja. Sisanya ya masyarakat bisa menilai nanti sisanya. Gue mau ke depan ini mau membangun apa, itu aja. Jadi gue mau ngambil kesimpulan dari apa yang lu sampaikan, Bang,
Berarti anak muda itu minim pengalaman, tapi makanya itu anak muda tawarkan masa depan gitu Betul, kan. sudah paham lah ya. Gitu. Bang, untuk dapil lu Kota Tangerang ya, Kota Tangerang, 8 kecamatan. 8 kecamatan. Nah, itu untuk maju ke DPRD Provinsi Banten terpilih itu berapa suara sih, Bang? Untuk Kalau gue hitung-hitung mungkin kebutuhan pribadi gue ya, ya, dengan posisi P3 sekarang mungkin butuh aman di 15.000 atau 20.000. 15.000, 20.000. 20 sampai 15.000 aman. Itu bukan angka yang sedikit, Bang. Iya dong, Iya, 15.000 orang nyoblos nama kita. nama lu. Bener. Iya. Lu bisa ngeyakinin itu? Eh, kalau dibilang bisa atau enggak, tentu tergantung hasil akhir ya. Ya. Tetapi pasti gue akan berikhtiar maksimal. Oke. Pertanyaannya, program apa yang bisa lu berikan kepada masyarakat? Apa yang lu bisa sampaikan Nanti ke atau masyarakat? sekarang? Sekarang, ketika lu kampanye nih gua anak muda, gua bakal Betul. bla 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 dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kalau dibilang program ya, gue Iya. kan sekarang belum jadi anggota dewan. Iya, maksudnya Jadi, dalam artian nanti ke depannya nih gua ke kepilih. depannya. Iya. Bener. Jadi gue pengen gini, kalau gue jadi anggota dewan, gue bener-bener pengen jadi wakilnya anak muda. Iya. Anak muda Tangerang Anak muda di Tangerang. DPR. Hmm. Kan anggota dewan punya reses. Iya, reses. Nah, gue pengen reses gue itu khusus untuk anak muda. Mainnya KP berarti ya. Nah, mau KP kayak mau apa kayak terserah dah. Iya. Yang penting gue denger apa yang lu butuhkan, Iya. supaya besok di parlemen gue bisa suarakan. Iya, iya. Itu. Jadi kan fungsinya gue ada di DPR kan mau mewakili kepentingannya teman-teman gue kan. Iya. Nah, itu yang pengen gue dengar. Iya. Jadi kalau gue mendengarnya nggak langsung, nah gue rasa gue jadi fungsinya kayak apa ya, kurang maksimal gitu. Ngapain lo di parlemen kalau lo hanya menyuarakan suara yang lain sudah Iya. suarakan juga gitu. Terus Iya. suaranya anak muda siapa yang mau wakilin gitu. Iya. Nah, gue pengen fokus di situ, market gue di situ. Market lu berarti yang benar-benar anak muda ya. Pengennya anak muda. Terfokus anak muda ya. Dan nggak perlu nunggu reses kalau anak muda. Iya. Tinggal update sosmed, mereka komen. Cara lu mensosialisasikan sekarang Cara gue mensosialisasikan ya itu tadi lewat sosial media. sosial media. Gua Kenapa memperkenalkan pilih diri. sosial media? Karena kalau lihat brand-brand besar ya, Iya. sekarang kenapa mereka sosmed itu jadi salah satu ujung tombak komunikasi? Betul. Karena mereka bisa having a proper conversation Iya. dengan customer mereka. Iya. Jadi mereka dapat real time update. Mhm. Brand lu tuh sepatunya nih talinya kurang nih. Iya. Nah, mereka tuh bisa baca dari komen. Nggak perlu nunggu laporan dari outlet inilah, nggak perlu Iya. nunggu dari sinilah, tapi langsung dari komen. Begitupun politisi. Begitupun politisi. Jadi mereka nggak perlu nunggu dari timnya lah, nggak perlu nunggu dari RT RW-nya lah, real time. Lu update di sini ada banjir, nah politisi ini bisa langsung suarakan, Pak Kadis itu gimana kok masih banjir gini gitu loh. Jadi real time. Jadi nggak terpotong lagi dengan birokrasi yang rumit, dengan panjang. Nah itulah fungsinya sosial media di demokrasi kita. Quick respon ya. Quick respon. Betul. Harus cepat tanggap. Itu. Harus cepat tanggap. Mantap Bang. Gini Bang, tadi lu menyampaikan bahwa lu bakal menjadi representasi anak muda, bukan saja dari usia, Betul. tapi gagasan, ide dan lain sebagainya. Cara kerja. Nah, sebenarnya sekarang tuh lu udah mulai turun ke lapangan belum sih Bang? Sudah. Target-target lu anak-anak muda ini komunitas atau apa tuh, dari event-event ke event, apa memang lu setiap ada event hadir dan lain sebagainya? Gue sadar bahwa cara mendekati anak muda itu Hmm. beda dengan cara mendekati masyarakat. Ya. Artinya gini, anak muda itu nggak harus ketemu. Ya. Kalau masyarakat kan kadang-kadang, aduh Pak, yang penting kesini aja udah tuh calon dewan kayak Iya, gitu kan, iya. bahasa masyarakat mah. Iya. Tapi kalau misalkan anak muda tuh nggak perlu kenal, nggak perlu ketemu. Hmm. Yang penting gue tahu lu mau berbuat apa besok. Gue tahu lu punya gagasan apa. Asal nyambung tuh, asal connect, mereka akan milih. Walaupun orangnya nggak kenal, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, itu bukan hal yang fundamental buat anak muda. Jadi mereka akan memilih ketika narasi dan gagasannya sama. Nah, gue meyakini itu. Makanya yang gue sampaikan di sosial media adalah narasi dan gagasan gue. Berarti lu Bukan latar belakang gue suku apa, Iya. agama apa. Lu mencari simpati dari anak-anak muda itu dengan membawa gagasan tersebut, menawarkan lah ya, menawarkan Betul. kepada mereka gitu. Betul, gue sampaikan ke mereka, ini loh kota kita tuh begini. Nah, kita tuh harus kesini kalau misalkan mau bagus. Lu punya pendapat apa? Mau kesini atau kesini atau kesini gitu. Nah gitu. Tapi selama lu mahasiswa sekolah gitu di Kota Tangerang, nah sebenarnya apa saja yang udah lu lakukan gitu Bang di Kota Tangerang lah khususnya? Apakah lu memang
udah melakukan sesuatu komunitas itu mendirikan komunitas dan sebagainya, ada nggak Bang? Sudah. Gue sama Nah teman-teman, ini penting bagi anak-anak muda gitu bahwa lu benar. sudah hadir. Gua dan teman-teman di Kota Tangerang Ya, bikin komunitas namanya Ide Baru Tangerang. ide baru Tangerang. Nah, di Menarik komunitas nih. itu, nah iya. Iya. Nah, Ide Baru Tangerang ini isinya adalah hampir semua ketua OSIS di seluruh SMA dan SMK di Kota Tangerang. Baik itu ketua OSIS SMP, SMA apa SMA? Hanya SMA kemarin. SMA. Baru Iya. SMA. SMP Forum kita belum nyampe tuh. iya, Mungkin semacam ke forum depan. OSIS Tangerang lah gitu ya. Jadi forum OSIS Kota Tangerang, Hmm. terus bareng-bareng dengan Ide Baru, Hmm. kita bikin acara gathering ketua OSIS. Terus di situ gue undang anggota DPR. Anggota DPR. Kan kelebihannya gue bisa masuk partai politik, kenal dong sama betul. anggota DPR kan, semacam punya Tapi mereka bargaining. tidak alergi kan terhadap itu. Maksudnya, Mereka anak muda gitu. Kadang anak muda ini awalnya gua- bingung. Awalnya bingung Terus lu harus menjelaskan. Gue menjelaskan ke mereka, ini anggota DPR datang ke sini Iya. bukan buat ceramahin lu, Iya. tapi justru gue suruh anggota DPR ini dengerin lu ngomong. Iya. Jadi dibalik. Dibalik, Gue ya? itu kalau setiap bikin acara nggak pernah nyuruh anggota DPR itu ngomong. Lu di sini dengerin. Nah, lu bisa sampaikan ide baru yang mereka sampaikan apa aja? Yang Banyak. menurut lu? Kurang lebih mereka soal pendidikan. Pendidikan. Yaitu tadi. Jadi secara garis besar pendidikan kita ini nggak link and match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kebutuhan lapangan kerja. Di sekolah kita belajarnya apa, ekskulnya adanya apa, begitu lulus ternyata kenyataannya seperti apa. Iya, betul. Karena perkembangannya cepat banget. Cepat banget. Kalau kita lihat LinkedIn atau kita lihat tempat-tempat cari pekerjaan, rata-rata kebanyakan sekarang berbasis teknologi. Iya. Sementara skill untuk teknologi itu rata-rata sekarang otodidak. Otodidak. Misalkan lapangan pekerjaan yang nggak ada nih, kayak videografer, fotografer segala macam, kan otodidak. Di sekolah kan nggak diajarin kan. Sementara ketika mereka lulus sekolah, yang bisa bikin mereka survive adalah itu. Iya. Nah, skill-skill itu mereka kan harus tahu. Oke. Konten kreator misalkan, mereka harus otodidak. Sepakat Bang. Karena gue juga berpikiran hal yang sama. Nih, ambil contoh kita. Bedanya orang pintar dengan orang cerdas. Kadang orang pintar, lu sekolah di FISIP, ilmu komunikasi misalkan. Lu belajar mengenai ilmu komunikasi. Terus lu mendapatkan IPK yang tinggi, 3,8. Lu bisa disebut orang pintar karena lu belajar gitu kan di bidang lu. Tapi bedanya orang cerdas apa? Orang cerdas ketika lu kuliah di ilmu FISIP, tapi lu menguasai konten kreator, media, analis media dan lain sebagainya gitu. Bener. Kan. Nah, itu orang cerdas gitu. Makanya ya menurut lu anak-anak muda di Banten itu seberapa sih potensinya, apakah memang besar gitu anak-anak muda di Banten? Kalau di Banten gue belum riset, tapi kalau di Kota Tangerang, kalau di Kota ya Tangerang minimal dapil lu lah. Gitu. Kalau di Kota Tangerang itu anaknya cerdas bro, dan kreatif. Tapi salahnya adalah ketika lulus SMA, mereka kuliah ke luar kota. Setelah itu mereka nggak pulang berkarya lagi di Tangerang. Mereka berkarya di luar kota itu. Di luar kota. Nah, mereka nggak pulang lagi ke Tangerang. Padahal aslinya rata-rata Tangerang. Dan gue ngeliat mereka tuh kreatif thinkingnya ada, kritik thinkingnya juga ada, betul. Etos kerjanya bagus. Jadi potensi Tangerang untuk anak muda yang bergerak nih ada. Tapi mereka malas berkarya lagi di Tangerang karena ekosistem anak mudanya nggak kebentuk. Yeah. Gue ngapain balik ke Tangerang, lu gue nggak ada temen gitu. Yeah. Nggak ada teman berkiprah ya maksudnya. Mungkin teman nongkrong ada, tapi teman buat bikin event, buat berorganisasi itu jarang. Satu indikator lagi, organisasi kepemudaan di Kota Tangerang rata-rata belum terlalu muda. Iya. Hanya namanya doang. Jadi dari situ kelihatan bahwa ekosistem anak mudanya belum ramah. Kalau kita lihat Bandung, kita lihat Jakarta, Jogja, kan asik. Tempat-tempat nongkrongnya itu dijadiin tempat diskusi. Betul. Di Tangerang belum, tapi tempat nongkrongnya udah banyak. Gitu. Oke. Menarik Bang. Jadi ketika lu nanti dipilih oleh anak-anak muda, bagaimana strategi Bang Ilham untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada, anak-anak muda di Tangerang ini, agar kontribusi terhadap daerahnya itu sendiri. Kita jangan berbicara Banten, kota Tangerang aja dulu. Kota Tangerang, iya benar. Jadi contoh Bang, tadi kata Abang banyak orang-orang yang kreatif lahir dari Kota Tangerang, tapi mereka berkarya di luar. Nah, Abang itu bagaimana cara ngajak balik mereka ke situ gitu, ke Tangerang gitu, agar mereka berkarya di tempat lainnya sendiri gitu. Betul. Satu PR besar nih ya, yang besarnya dulu aja ya. Gua harus bisa membentuk ekosistem anak mudanya. Satu, organisasi kepemudaannya harus benar-benar muda. Ya. Yang kedua, pemerintahnya juga memfasilitasi anak muda yang mau bikin event, mau bikin produk, mau bikin usaha, itu difasilitasi. Kemudian mereka dibentukkan jaringan bahwa mereka itu nggak sendiri. Nih ada teman juga nih dari sini segala macam. Suasana itu harus dibentuk. Suasana asik yang fleksibel itu harus dibentuk.
Kalau kita lihat Pemkot Bandung seperti apa, kita lihat DKI seperti apa, kita lihat Jogja seperti apa, Semarang seperti Ya. apa. Tangsel aja sudah Sudah lebih melakukan bagus, itu. sudah lebih bagus Sudah dibanding melakukan. kota Tangerang. Ya. Nah, kita harus bergerak ke arah situ. Nanti pelan-pelan mereka yang tinggal di luar kota akan datang sendiri. Oh, kayaknya kota gue udah mulai asik nih. Kan itu bentuk Ya. kota kita nggak asik dengan mereka keluar kota dan nggak balik lagi. Ya. Udah kelihatan dari situ. Nah, kalau kotanya udah asik, ekosistemnya udah terbentuk, mereka akan pulang sendiri. Selain itu, sebagai anggota parlemen ya, kalau gue terpilih, gue akan melakukan pendekatan personal. Akan gue kontakin satu-satu, gue WhatsAppin satu-satu. Nggak perlu admin. Nggak perlu admin. Ngapain lu telepon gue aja. Iya. Tengah malam juga nggak apa-apa. Iya. Lu balik ke Tangerang, lu mau bikin apa, gue bantuin. Udah, selesai. Saya. Itu kelebihan anak muda. Nggak gengsi. Menurut gua lo bukan saja calon anggota dewan, harusnya calon wali kota, Bang. Karena Bahaya ini. gagasan sama ide lu tuh luar biasa gitu tuh. Itu garis besar aja. Garis besar. Ya. Step by step lah ya. Step by step. Step by step. Oke, Bang. Kadang gini, Bang. Ketika berbicara sebagai calon dan sudah duduk itu berbeda kadang. Mm-mm. Nah, gua pengen tahu sih, Bang, komitmen lu terhadap korupsi itu seperti apa? Ketika Kalau, lu nanti menjadi bagian dari legislatif gitu tuh Betul. di DPRD Provinsi Banten itu seperti Betul. apa? Udah pasti ya siapa juga yang maksudnya persepsi orang terhadap politisi itu kan satu korup, Ya. birokrasi elit segala macam. Nah, Kan hal tidak ini harus dipungkiri penyakit. itu penyakit. memang penyakit politisi Indonesia dan itu Betul. harus kita bedah dengan perilaku kita. Perilakunya salah satunya apa? Transparan. Semua hal yang akan gua kerjakan, semua hal kegiatan yang akan gua lakukan, semua akan terposting di sosial media. Kalau bisa live. Iya. Kalau bisa Kalau live. bisa kalau rapat gua live. Jadi teman-teman gue bisa lihat gua rapat itu ngomong apa, Apakah kemarin- menyampaikan aspirasi mereka gitu kan? atau tidak. Terus kemudian sebulan ini gue melakukan kegiatan apa. Hmm. Terus kemudian uang reses yang dikasih itu untuk masyarakat itu gue gunakan untuk apa. Nah, perilaku-perilaku koruptif itu kan akan tersingkirkan dengan transparan. Nah, gua rasa gue mengajak ya teman-teman masyarakat juga untuk ikut mengawasi gue. Kalau misalkan gue terpilih nanti ya tolong dicek, tolong dikritik gitu. Nah, itu mungkin yang bisa gue lakukan. Itu yang bisa lo lakukan ya. Iya, karena kita bukan sudah banyak lah melihat bahwa politisi ketika dia berkampanye berbicara seperti apa terhadap masyarakat, janji-janji dan lain sebagainya gitu kan. Angin surga lah kalau Ansor. iya Angin ansor. surga. Kalau kata masyarakat tuh ansor gitu kan. Tapi ketika dia duduk gitu, jangankan mereka berbicara mengenai kepentingan masyarakat gitu kan. Mereka balik lagi ke konstituen mereka juga jarang gitu betul. kan. Paling sekali reses juga di tempat-tempat tertentu kan. Betul. Nah, oke Bang, selanjutnya apakah ketika lu nanti terpilih lu akan buat sebuah kayak rumah aspirasi dan lain sebagainya sehingga anak-anak muda bisa kumpul di sana gitu? Bagi lu penting gak seperti itu? Gue nggak tahu ya apakah bentuknya rumah aspirasi atau call center. Call center. Karena gue merasa bahwa kan konstituen gue adalah anak muda. Rata-rata dari mereka bukan mau ketemu langsung, tapi quick respon. Quick respon ya. Bukan masalah ketemu atau enggaknya. Yang penting tapi responsif kita yang gitu. penting lo ada respon aja dengan apa yang gue keluhkan gitu. Iya. Ham macet ham gitu. Terus responnya apa nih gitu. Iya. Nah, gue belajar ya dari Pak Ridwan Kamil ya. Dia itu mengeluarkan instruksi bahwa setiap SKPD harus membalas keluhan masyarakat melalui media sosial tidak lebih dari 24 jam. Iya. Kan kuncinya itu sebetulnya. Walaupun katakanlah belum ada solusinya nih dalam satu hari itu, tapi paling tidak ada respon. Iya. Oh yang ini macet karena ini. Betul. Itu aja dulu gitu. Nah, itu yang gue pengen lakukan sebenarnya. Penting ya, yang penting ada interaksi dengan masyarakat secara cepat gitu kan. Dan gue pengen menggunakan sosmed sebagai alat interaksi yang Alat cepat. Alat interaksi yang cepat gitu. Ya, jadi anak muda emang harus sat-sat. Ya, itu dia. Itu tagline lu kali ya. Tagline gue. Bisa jadi ya. Oke Bang, tadi udah banyak berbicara mengenai latar belakang dan lain sebagainya, kedepannya lu seperti apa gitu kan nantinya. Nah, lu kan dari partai P3 Bang. Yang jelas partai P3 sudah mengusung di Pilpres juga gitu kan. Betul. Pak Ganjar Pranowo. Nah, apakah lu sudah ketika lu kampanye itu nanti embel-embel lu pasti kan Ganjar Pranowo. Yang tahu memang dari partai PDIP gitu kan, dari Partai Merah. Menurut lu nanti ada dampak tersendiri nggak bagi seorang legislator nanti ketika ya mungkin nanti Pak Ganjar ini memenangkan Pilpres atau misalkan kalah, ada nggak dampak? Yang itu strategi lu udah antisipasi belum gitu mengenai hal-hal seperti itu?
Emang ya di politik itu ada yang namanya kotel effect atau Kotel efek, efek iya kotel efek efek. ekor jas. Iya betul. Jadi ketika kita menempelkan diri kita terhadap satu orang, Hmm, pasti ada sentimen positif, ada hmm, sentimen negatif. betul. Semua orang sama, mau Pak Ganjar, mau Iya Pak betul, Prabowo, mau Pak Anies, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. betul. Nah, gue melihatnya itu sebagai hal yang positif aja. Gue menghormati bahwa hari ini kan P3 sudah mengambil keputusan mendukung Pak Ganjar, Hmm. otomatis gue sebagai kader pasti harus mendukung keputusan itu. Gitu. Lu sebagai caleg, bagaimana opini lu untuk mensukseskan demokrasi tahun 2024 gitu? Di 2024 ini menurut gue adalah pemilu yang berbeda dengan 2019. Karena berbarengan. Selain karena berbarengan, eh, ini adalah pemilu setelah pandemi, Pandemi, betul? pemilu setelah resesi, Iya. di mana masyarakat betul-betul mencari harapan baru dari pemilu ini. Ya. Jadi mereka bukan melihat pemilu ini adalah hal yang mengganggu, Hmm, tapi justru dibutuhkan. ya. Karena mereka pengen harapan baru. Nah, gue melihat ini kesempatan bagi kita anak muda Hmm. buat bisa tampil dan masuk dan menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ya ini memang gilirannya kita. Jadi yang senior-senior itu kalau bisa ya ngasih advice aja lah, Iya. ngasih nasihat aja lah kepada yang muda-muda. Ini biar prosesnya berjalan lebih satset gitu ya. Satset ya. Heeh. Lu tuh bukan milenial lagi ya, Gen Z. Gen Z sebetulnya. Benar, bukan milenial, Gen Z. Kelahiran tahun 2000. 2000. Mungkin nanti ketika lu terpilih, mudah-mudahan ya, kita doakan lah. Amin, amin. Lu menjadi nanti salah satu politisi termuda di Provinsi Banten. Mungkin ya. Di Provinsi Banten gitu. Kalau 2024 itu kan pemilihannya 2 Februari ya. Februari. Usia berapa Berarti tahun? umur 23 gue. 23. Heeh. Oke. Belum kawin. Belum kawin ya. Bagi penonton di luar sana, para ladies, mangga nih. Ladies. Bang Ilham usia tahun 2000, kelahiran tahun 2000, belum nikah statusnya. Hashtag belum nikah. Hashtag belum nikah ya. Hashtag belum nikah. Mantap. Bang, Hmm. yang gua tahu kan ketika kita mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan legislatif, kita tuh harus punya minimal 2 modal. Mm-mm. Yang pertama modal material, uang kan. Mm-mm. Mau gimana pun kos politik itu tetap ada. Betul. Karena kan bensin lah, bensin Betul. untuk operasional dan sebagainya. Yang kedua adalah modal sosial. Menurut lu, gue pengen tanya gitu, modal sosial lu tuh udah cukup memang untuk maju di bukan DPRD kota lagi, provinsi loh. Jujur kalau dibilang cukup, jauh dari cukup modal sosial ya. Karena itu kan dibentuk atas interaksi lu dengan masyarakat. Iya. Sedangkan gue berinteraksi dengan masyarakat mungkin relatif baru berapa tahun ke Iya. belakang. Karena lu Karena sekolah, sebelumnya- pendidikan dan sebagainya. Iya kan gue kuliah segala macam. Tetapi sekarang kan lamanya berinteraksi tidak menggambarkan kualitas. Betul. Jadi lo lama pacaran belum tentu nikah. Nah, banyak yang 4 tahun gak nikah juga. Bener 3 tahun. Pak, bisa jadi yang ketemu 3 bulan malah langsung nikah. Nah gue berpatokan pada itu aja. Siapa tahu walaupun modal sosial gue dikit, tapi sekalinya berinteraksi berkualitas, ya bisa jadi masyarakat justru lebih jatuh cinta pada gue dibanding yang sudah lama ketemu ternyata nggak ada solusinya sama sekali. Geraknya juga begitu-begitu aja. Ketika terpilih jadi dewan ya hasilnya begitu-begitu aja. Siapa tahu masyarakat justru malah memilih yang baru, yang belum ada rekam jejaknya, tapi malah menawarkan hal-hal yang lebih kreatif ke depan. Lebih kreatif. Lu memang layak untuk dipilih tuh. Keren. Menjadi seorang legislatif dewan dari representasi anak-anak muda, Bang. Iya. Oke, Bang, kita udah banyak berbicara tadi mengenai latar belakang, lu ke depan nanti terpilih seperti apa, komitmen lu sebagai tindak pidana korupsi seperti apa gitu kan. Lu bakal banyak menyuarakan aspirasi masyarakat lah gitu kan. Iya. Lebih banyak yang kayak gitu. Dan gue yakin emang ini adalah perjalanan yang gak mudah. Dan gak gampang, makanya gak semua orang mau pilih. Iya. Dan gue ngelihat rata-rata teman gue seumuran jarang sih untuk bisa benar-benar fight di pemilu ini ya. Betul. Lu punya waktu berapa bulan, Bang? Sampai Februari. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei ya. Ya kurang lebih berapa tuh berarti? 8 ya. Ya kurang lebih 8-9 bulan lah. 9 bulan. Berinteraksi dengan masyarakat, meyakinkan mudah-mudahan tanggal 14 Februari ada 15.000 orang yang hari itu tergerak hatinya buat nyoblos nama gue. Oke, Bang. Terakhir, Bang. Lu sampaikan kepada masyarakat Kota Tangerang, di mana ada konstituen lu di sana nantinya. Lu sampaikan kenapa masyarakat itu harus memilih lu gitu. Jual diri nih berarti. Jual diri lah gitu.
Di tanggal 14 ya, Iya. Februari. Oke. Pilih nama Ilham gitu Sip. ya, sebagai salah satu calon anggota Dewan Provinsi Banten di 2024. Betul. Oke. Buat masyarakat Kota Tangerang yang nonton podcast ini, Iya. kalau Bapak, Ibu, Akang, Teteh semua berpikiran bahwa anak muda adalah masa depan, bahwa masa depan itu dibentuk hanya oleh anak muda, Iya. dan kalau Akang, Teteh, Bapak, Ibu sekalian berpikiran bahwa gagasan itu yang akan menuntun kemudahan hidup kita ke depan, jangan lupa tanggal 14 Februari coblos Wan Muhammad Ilham. Asik. Oke Bang, terima kasih Bang telah hadir di Banten Pro Podcast. Sami-sami. Karena kita juga senang banyak media yang kita tidak banyak lah melihat anak-anak muda hadir di politik Harus. gitu kan. Makanya kita undang Bang Ilham sebagai representasi anak muda. Apa yang Bang Ilham tawarkan tadi sudah disampaikan, apa yang ingin dilakukan sudah disampaikan. Nah, nanti kita tunggu tanggal mainnya, tanggal 14 Februari. Mudah-mudahan Bang Ilham bisa terpilih sesuai Amin. dengan harapan dan keinginan gitu kan. Amin. Oke, Habis pemilu nikah. habis pemilu nikah. Hashtag Hashtag ya. habis kampanye kawin. Kayak. Jadi selain memilih Bang Ilham juga memilih calon. Betul. Karena masih Saya juga jomblo ya. Masih jomblo. Masih jomblo. Jadi bagi para Instagramable atau kakak teteh lah gitu kan, teteh-teteh gitu ya. Yang masih jomblo, mangga ini ada Bang Ilham usia baru 22 tahun, belum Pekerjaan nikah. masih nyari. Pekerjaan Karena masih kampanye. Masih kampanye. Mudah-mudahan di bulan Maret udah statusnya udah berganti ya. Anggota dewan gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bang telah Thank you. hadir di Banten Pro Podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Amin. bagi masyarakat. Apa yang Bang Ilham lakukan ke depannya juga bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Banten, Amin. khususnya Kota Tangerang. Dan terima kasih juga buat Banten Pro sudah menyediakan ruang Iya. buat anak muda seperti gue untuk bisa bersuara ke masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Bang.